Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum, hai guys. Aku Dania dari kelas 10 Tabo. Di sini aku akan menjelaskan tentang integrasi konten aplikasi perkantoran. Dalam perintegrasiannya, pada penyatuan beberapa objek, data atau komponen dapat membentuk suatu hal yang utuh dan bermakna. Walaupun terkadang komponen tadinya terpencar atau tidak berhubungan. Misalnya, kalian diwajibkan dapat membuat sebuah laporan berdasarkan pengamatan yang datanya dibuat dan divisualisasikan. Setiap aplikasi perkantoran mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Biasanya hanya menggunakan aplikasi sekali, misalnya dalam penggunaan word processor, dalam menyusun dokumen. Namun, ada kalanya para pengguna juga memerlukan lebih dari satu aplikasi untuk suatu keperluan. Sebagai contoh, saat diperlukan laporan yang membuat diagram, selain aplikasi pengelola kata, juga diperlukan aplikasi pengelola lembar kerja yang dapat membuat diagram lebih presisi. Oleh karena itu, dibentuknya suatu integrasi konten antara aplikasi perkantoran. Integrasi konten aplikasi perkantoran mempunyai tujuan. Yang pertama, supaya dapat menggabungkan konten aplikasi lain ke dalam satu aplikasi. Yang kedua, untuk dapat mengaitkan data maupun fitur antar aplikasi sehingga data atau fitur pada satu aplikasi dapat digunakan pada aplikasi yang lain. Contohnya pada Miss Office, data dari Miss Excel dapat ditautkan dengan dokumen yang ada pada Miss Word dalam pembuatan surat, atau data di Miss Excel digabungkan dengan presentasi dalam Miss PowerPoint dalam menampilkan grafik dan tabel. Kedua contoh tersebut merupakan implementasi dan integrasi konten antar aplikasi pada Miss Office. Miss Excel juga digunakan sebagai sumber atau objek yang disajikan dalam dokumen atau presentasi. Ada beberapa cara untuk mengintegrasikan data, teks, gambar antar aplikasi perkantoran. Mengintegrasikan dengan perintah cut, copy, dan paste. Perintah cut atau potong, copy atau salin, dan paste atau tempel pada aplikasi komputer saat ini dapat terinspirasi dari praktik tradisional pada pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas. Kemudian orang akan memotong paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkannya ke halaman lain atau paste. Praktik ini berlangsung sejak tahun 1800-an. Mekanisme secara tradisional cut, copy, dan paste menggunakan gunting. Sedangkan pada aplikasi komputer, perintah cut dapat memindahkan teks atau grafik atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer yang berupa tempat penyimpanan sementara. Kemudian perintah paste akan memindahkan objek dan clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah copy akan menyalin teks, gambar, atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen yang akan dituju. Perintah-perintah potong dan tempel memiliki urutan cara yang sama. Tapi dalam perintah potong dapat menggunakan rumus CTRL. Contohnya dalam melakukan copy paste pada tabel dari aplikasi lembar kerja ke pengelola kata. Bisa juga dengan menggunakan penyalinan MS Word dan ditempel ke MS Excel atau MS PowerPoint. Ini diartikan bahwa penulis dapat membuka 2 atau 3 aplikasi secara bersamaan dengan membawa potongan teks, tabel, gambar dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Seringkali copy paste menghasilkan teks yang salah apabila penulis lupa mengedit. Jadi, kesimpulan integrasi konten aplikasi perkantoran mengintegrasikan artinya menyautkan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun komponen tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya. Sekian video dari saya, bila ada salah kata tolong dimaafkan. Terima kasih.